Bang, tapi kalau ini aku mau tanya sama Abang, dari kacamata Abang, kalau kita lihat performa timnas kita U23 khususnya di Piala Asia ini kan sangat luar biasa kan. Betul. Tapi prestasi ini juga mungkin tidak sejalan dengan kompetisi di tanah air kita gitu yang sampai saat ini mungkin baru peringkat ke-6 di Asia. Nah, ini gimana Bang? Tidak sejalan padahal kan harusnya kan kompetisi yang baik akan melahirkan sebuah tim nasional yang baik. Nah, itu mungkin gimana Bang? Ya, sekarang gini. Kan kalau selama ini kita nggak punya kaca nih. Kita ngaca sama diri sendiri nih. Oh ganteng lu gue. Oh keren lu gue. Tapi banyak wajah kita yang kelihatan. Nah sekarang ada nih. Ada anak-anak naturalisasi yang darah Indonesia kental. Ya, bukan kayak Zidane yang asli Aljazair. Ya, bukan kayak kapten Italia yang sekarang orang Turki. Bukan. Ini ada darah Indonesianya ada gitu ya. Nah, memang kompetisi ini harus bermuara ke pemain tim nasional. Tetapi masalahnya sekarang kompetisi ini harus dibenahi, Seperti apa? Tentu mereka punyalah ya. Tapi contoh. Jepang dan Korea, sekali lagi saya berkali-kali mengasih contoh nih. Ngambil momentum belajar kompetisi di Indonesia. Dengan nggak ada Galatama, Perserikatan, ada Galakarya, ada ABRI. 4. Diambil dikombinasi jadi 1. Ya. Mereka punya 8 klub setahun 3 kali musim. Di dunia cuma mereka yang melakukan hal itu. 3 musim dalam 1 tahun. Tapi hitungnya tetap 1 musim. Jadi ini yang perkara. Nah mereka bisa kombinasi. Nah mereka bersama. Masalahnya kita nggak bersama. Itu titik persoalannya. Masalah yang kurang pasti kurang. Orang dalam hidup ini nggak ada sempurnanya kok. Tapi kalau kita cuma ngelihat kurang aja. Sementara kita cuma ngomong doang, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan salah. Tapi kritik itu penting supaya orang yang dikritik itu sadar, oh ini gue kekurangannya ini. Tapi jangan juga cuma salahnya doang yang dilihat. Kan harusnya dinilai dong, anak Sintayong sampai di mana sampai di sini. Ini 62 tahun loh sampai di sini, masa nggak dianggap prestasi? Kan itu juga naif buat kita. Kemudian anak-anak ini bisa begini ngalahin Korea loh. Belum pernah nih kita dari 58 kali ketemu ya, kita cuma 7 kali menang, 8 kali draw. Ini kan kondisi yang faktual yang nggak bisa kita, masa nggak kita hargai gitu loh. Gitu loh. Nah ini sesuatu yang menurut saya perlu kita syukuri dan terus kita perbaiki. Kembali ke soal kompetisi lokal, ini para pemilik klub juga harus seragam. Mau nggak untuk itu? Tapi kan memang repotnya ini kan bisnis, meskipun muaranya ke sana ini bisnis. Contoh yang paling konkret, ada nggak striker orang Indonesia? Ada cuma Sananta, yang lainnya orang asing. Sekarang kiper tuh udah banyak orang asing. Kiper kita kemana? Nah, tapi itu nggak bisa dilarang. Kenapa? Karena udah global. Nggak, ini kan ya orang bisa zoom. Ini kan udah global, jadi nggak bisa negara itu batasnya tipis banget. Nah untuk itu pemain-pemain lokal harus terpicu untuk wah iya nih gue kalau nggak serius gue kalah nih. Gitu jangan terus gini, wah dia ada main dia gue gak main. Ya lu bedain diri dong untuk bisa main, ya kan? Benar nggak ya? Iya. Kan kalau kita ngelihat orang maju, kita terus cuma ngomong wah dia maju terang aja. Ya lu belajar ke situ biar sampai di situ. Itu penting gitu. Jangan sampai kita ikut-ikut orang yang pokoknya Sintayong jelek, pokoknya tim nasionalnya jelek. Kan ya dia ngapain? Nah, harusnya jadi cermin. Ada kayak gini nih maju. Nah, sekarang mungkin bisa dipikirkan oleh para pemilik klub, wah ini gue butuh ini. Untuk itu harusnya begini. Harus membantu, bukan enggak gitu. Tapi nggak ada kaitannya dengan pemain naturalisasi menutup kesempatan anak-anak lokal. Nggak ada tuh kaitannya, nggak nyambung. Jadi pokoknya terlepas pro dan kontra, suka tidak suka, Sintayong sudah menunjukkan performa yang baik pada timnas kita ya. Itu kan fakta, bukan enggak. Dan meningkatkan level permainan timnas kita. Betul. Ini kan kita belum tahu nih level ranking kita berapa. Ini ranking kita masih naik. Yang dikalahin ininya di atas semua, rankingnya di atas. Dan berarti Abang juga sepakat kalau federasi sudah benar memperpanjang kontrak dari SBY. Benar. Justru saya bilang telat lo, maksudnya kemarin diduluin. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik telat daripada enggak. Bang Eli gimana Bang? Gimana melihatnya tadi yang seperti yang aku bilang, maksudnya dengan meningkatnya prestasi timnas kita gitu kan, tapi
Sementara di kompetisi kita kan juga masih belum menunjukkan kualitas yang signifikan. Iya, Kita di ASEAN aja urutan. Betul, yang tadi Bang Negara bilang. Ya kan? Harus kita benahi kompetisi kita supaya timnas kita. Dan kita nggak bisa menutup itu, ya kan? Kita mesti perbaiki supaya peningkatan ada kualitasnya. Dan kita butuh sekarang itu kualitas pemain lokal kita. Itu yang kita mesti. Nah, gimana, ya kan? Gimana supaya ini bisa naik? Nah, ada berarti kan di sini kan ada yang salah. Duduk, ya kan? Kalau bisa kan kita cari solusi. Kan pelatih lokal betul kan ini jadi asisten jadi apa bantu karena kan sekarang kan pelatih asing juga kan masuk hampir di klub-klub liga semua pelatih asing semua. Di mana? Kan gitu. Ya kan? Nah ini juga satu masalah juga nih. Karena kan kita sendiri di teman-teman itu suka ada pembicaraan di situ, Bang Nik, ya kan? Pelatih asing pemain di liga ini hampir dua pelatih asing masuk Bang Eli juga soalnya pelatih juga nih gitu. Bang Eli. Ya bukan dari 18 Liga 1 kalau nggak salah 16 pelatih asing. 16. Yang artinya 2 orang doang lokalnya. Yang Jajang Nurjaman, satu lagi siapa tuh? Ada Rahmat. RD. Barito. Iya. RD. Selebihnya orang asing semua gitu. Semua. Pertanyaannya kualitas dia bener apa enggak? Itu yang kita pertanyakan. Tapi ini kan orang kita nih ya maunya kita ikut aja gitu kan itu. Nah, mudah-mudahan dengan posisi ini kacanya udah ada nih cerminnya nih, udah ada cerminnya nih. Ikutnya mau bercermin nggak? Kalau bercermin persiapkan diri, jangan enggak gitu. Nah kesadaran pemain, calon-calon pemain ini juga penting kesadaran ini gitu. Jadi dengan posisi ini saya kira ya sangat baik lah. Apalagi nih Krep yang kita bergembira nih, presiden terpilih kita ini ya. Itu juga punya klub sepak bola pembinaan. Ini kan jadi bagus gitu. Ya. Dia juga paham untuk melanjutkan ini sesuatu yang menurut saya perlu kita syukuri. Bayangin kalau tiba-tiba karena bagaimanapun Pak Prabowo ini ketua IPSI loh. Ya kan bahkan internasional silat dunia juga beliau ketuanya. Jadi dengan posisi dia paham ini maka situasi olahraga ke depan insya Allah lebih baik gitu. Insya Allah lebih baik dengan posisi ini kan ini yang kita butuhkan. Kenapa? Karena talent kita luar biasa di banyak cabang. Contoh misalnya panjat tebing, kita juara dunia tuh speed, ya kan? Saking ini di Olimpiade yang lain nggak dipertandingkan gitu. Nah gitu. Nah jadi saya kira karena pimpinan tertinggi Republik ini ke depan juga gila olahraga gitu. Saya kira kan berkuda, silat, sepak bola. Apalagi gitu. Nah ini yang mudah-mudahan juga mengangkat animo kita untuk olahraga kita untuk bisa tampil ke depan begitu Krep. Bang Eli jadi mungkin prediksi skor kira-kira gimana Bang Eli? Nah, Indonesia harus lolos dong. Harus lolos kita. 2-1. Harus lolos dong biar gimana. Ini sejarah soalnya. Betul. Ya itu kita butuh kita butuh gol ya kan. Yang tadi saya terlalu ingatin itu ya kuncinya hanya satu, ya kan? Kita harus orang bilang mau perang. Kita mesti mau perang. Mau perang artinya kita mau kerja di lapangan itu semua pemain harus all out. Kan tidak ada jalan lain. Hanya itu. Nah, or never, soalnya udah terakhir lagi nih. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Satu tiket tersisa untuk Olimpiade Paris. Saya rasa itu all out aja kita mesti. Jadi skor berapa? Kalau Bang Nik tadi 2-1. Bang Eli berapa? Skor sih bisa aja tipis karena gini kalau kita menang banyak pun ya kan nggak mungkin ya kan kita berharap sih satu pun udah bagus tapi kan di sepak bola itu kan ada permainan yang kita kalau tim menang itu cara bermainnya beda yang kalah pun bermainnya beda ini pun sudah diatur ya kan pemain Indonesia menang ya ini pun akan diatur cara bermainnya kalau dia kalah dia pun pasti dia nggak mau kalah dia pasti all out nah ini bagaimana mengatasi ini akan dipaham. Nah ini mungkin akan terjadi pada tanggal 9 nanti. Bang, itu banyak juga Bang yang nanyain itu kan habis kok pertandingannya tertutup gitu. Nah, gitu harus biar supaya dengan menjawab yang nonton biar pada tahu juga. Iya, itu haknya mereka gitu. Itu yang kita sedihkan. Tapi kalau nggak salah FIFA buka nggak akhirnya RCTI udah ambil sih. Ambil. Jadi kita live RCTI. Alhamdulillah. Tapi ambil itu tertutup itu hanya nggak ada penonton gitu. Iya bukan cuma nggak ada penonton, nggak ada live. Sekarang ada live. Gitu. Sekarang ada live. Suka. Harusnya TV One yang ngambil ya. Harusnya TV One.
Oke. Oke. Bang Eli, terima kasih. Terima kasih, Bincang-bincangnya Bang Bang Teres, Nigara, Bang terima Teres. kasih. Semoga komentar-komentarnya bisa memberikan Amin. hasil yang positif bagi perkembangan sepak bola kita. Pokoknya optimis. Itu penting. Iya. Betul. Ya, Mirsa, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu mantan main tim nasional dan juga pengamat sepak bola. Jangan lupa Jurnalis, jangan pengamat sepak bola. oh ya, jurnalis senior. Nah. Jangan lupa saksikan terus One Corner di TV One News Channel. Akhir kata saya Faisal Krep pamit. Salam One Corner.